Baik, Assalamualaikum semuanya, mahasiswa-mahasiswi saya. Apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam Baik, Pak. Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara ngobrol santai bareng. Ya, ini adalah acara edisi kedua dari kita oleh kita. Jadi tujuannya adalah membangun silaturahmi, membangun persahabatan, membangun kerjasama, ya, membangun sehingga kita lebih erat, ya, lebih mampu menjalin persahabatan. Ya, nah, sesuai dengan judul obrolan kita, jadi kita ngobrol santai bareng. Namanya ngobrol santai bareng, kita santai saja ya, nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu nervous, santai, sesantai-santainya ya. Kita akan ngobrol, diskusi ringan saja ya, diskusi ringan. Nah, saya bangga dengan Anda semua yang hari ini di edisi kedua, memang pesertanya saya batasi 5 orang saja ya, yang berminat sebenarnya banyak, tapi nanti akan saya masukkan di edisi berikutnya saja. Ya, bangga dengan kalian karena kalian ini calon pemimpin bangsa. Ya, kaum intelektual muda maju mundurnya bangsa tergantung di pundak kalian. Ya, jadi kalian punya harapan, punya idealisme yang tinggi. Nanti di pundak kalian lah arah kemajuan bangsa di masa yang akan apa namanya dipegang. Baik, saya tidak ingin berlama-lama karena durasi waktu ngobrol bareng santai kita ini hanya sebentar ya. Jadi di edisi kedua ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, mungkin 3 atau 4, menyesuaikan dengan waktunya saja ya. Oke, jadi pertanyaannya selalu berbeda dari satu edisi. Nah, di edisi yang kedua, pertanyaan saya yang pertama ya, nanti silahkan dijawab secara bergilir ya. Nanti akan saya mulai mungkin dari sebelah kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya. Nah, eh, kawan-kawan kita ini sedang menyimak, memperhatikan kita ya. Mungkin ingin tahu ya, ingin tahu eh, seperti apa sih sistem pembelajaran yang Anda inginkan kan, karena tiap mahasiswa itu mempunyai harapan yang berbeda ya. Nah, saya mulai mungkin dari Ferdi dulu, dari sisi sebelah kiri atas ya Ferdi ya. Ya, singkat padat jelas saja mungkin ya, karena ada beberapa pertanyaan yang saya akan lemparkan juga secara bergilir. Jadi mohon dijawab, sistem pembelajaran seperti apa yang sebenarnya Anda inginkan? Ya, silahkan Ferdi. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Ini menurut saya yang saya rasakan gitu ya, Pak. Sistem di pembelajaran di Setiami yang saya inginkan itu pertama mulai dari pematerinya itu tidak hanya menjelaskan dari isi materinya, tapi saya ingin gitu dijelaskan oleh dosennya itu baik dari pengalaman yang terjadi senyatanya. Karena menurut saya apa yang ada di materi itu enggak selamanya benar terjadi di lapangan gitu Pak. Ada sebagian yang tidak sama gitu. Nah, mungkin dari situlah atau ada problem atau fenomena yang berbeda yang unik gitu. Jadi dosen bisa menceritakan kepada mahasiswa gitu. Bagaimana saat menghadapinya, terus apa antisipasinya ketika terjadi yang tidak diinginkan, dan kemudian apa solusinya gitu. Mungkin dari saya itu saja Pak. Terima Terima kasih. kasih ya. Kita akan tanyakan ke teman kita dulu, membahas kilas saja ya setelah semuanya menjawab. Kemudian selanjutnya barangkali Hamisda ada pendapat yang ingin disampaikan sih. Kalau menurut Hamisda sendiri, sistem pembelajaran seperti apa yang diinginkan? Silahkan Hamisda. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin saya setuju dengan pendapatnya Mas Ferdi ya. Hmm. Mungkin lebih baik apalagi kan kebanyakan udah karyawan ya, Pak. Udah pada bekerja ya, Pak. Jadi mungkin langsung terjun kayak gitu. Bukti fisiknya aja kayak gitu, Pak. Jangan kebanyakan materi kayak gitu, Pak.
Jadi jangan terlalu menurut teoritis ya, jangan terlalu teoritis, makanya iya praktis-praktis saja. Oke, saya bisa tangkap. Itu saja, sudah cukup? itu saja Pak. Oke, baik. Cukup. Selanjutnya saya minta pendapatnya Adinda Fatimah. Adinda, silahkan Adinda. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya. Menurut saya, sistem pembelajaran itu harus yang efektif dan efisien. Efektif dan efisien di sini, jadi nggak perlu lama-lama waktunya, nggak perlu sampai 2 jam, kayak cukup 30 atau 45 menit, tapi isi materi yang disampaikan itu jelas dan padat. Jadi dosen itu nggak cuma bacain slide-slide yang ada di materi, karena menurut saya itu agak membosankan, dan itu kan bisa kita baca sendiri. Nah, jadi uh, acuannya tetap di yang ada di materi di modul, tapi cara dosen menyampaikannya itu harus lebih mudah dipahami oleh mahasiswanya, dan nggak perlu sampai 2 jam, soalnya itu juga nggak semua mahasiswa itu bisa menangkap 2 jam hanya membaca modul atau PowerPoint gitu, Pak. Baik. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih kami sudah bisa. Ya. Selanjutnya silahkan Bernika, mungkin ada yang disampaikan tentang Ya, halo Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misalnya untuk pendapat dari pertanyaan tadi, sebenarnya kalau saya sendiri menginginkan kalau sistem pengajaran itu terdapat dua arah. Jadi dari sisi pengajar, dari dosen maupun dari mahasiswa, kita sama-sama nih ngadain diskusi. Kita misalnya bahas tentang satu masalah atau dua masalah yang berhubungan dengan studi kasus di lapangan. Nah, itu kita bisa dijadikan bahan diskusi, karena kan kita percayanya dosen itu adalah sosok yang berpengalaman di bidang pendidikan yang kita tempuh. Nah, itu bisa tuh dengan pengadaan diskusi itu. Ya, itu aja. Terima kasih. jadi intinya mengharapkan sistem pembelajaran yang aktif ya dan mengangkat Ya, praktikal, tidak teoritis ya, iya, baik iya. kondisi real di lapangan. Oke, terima kasih Bernika, saya sudah mantap maksudnya. Kemudian lanjut ke Bayu, silakan Bayu, barangkali ada yang sampaikan dengan sistem pembelajaran yang diinginkan Bayu itu sebenarnya seperti apa sih? Oh ya Pak, kalau saya sebenarnya hanya melengkapi dari semua teman, saya setuju dengan semuanya. Seperti tadi sistem bolak-balik itu pembelajaran, efisiensi, efektivitas, dan segala macamnya. Sama kalau boleh menambahkan, ya Pak, terutama kita kan anak kuliahan ya Pak. Setelah kuliah pasti kita akan langsung terjun ke lapangan, kejadian tempat langsung. Nah, menurut saya yang paling penting juga itu pembelajarannya itu harus benar-benar up to date gitu Pak. Materinya bukan cuma diambil dari yang 5 tahun 10 tahun yang lalu, tapi kalau bisa apa yang terjadi hari itu langsung dimasukin aja ke materi untuk hari itu juga gitu Pak. Soalnya saya juga masih belajar sedikit-sedikit melalui beberapa entrepreneur di internet. Kalau informasi itu sekarang melaju dengan terlalu cepat kalau menurut saya. Sementara kita orang Indonesia pembelajarannya itu nggak bisa mengikuti Pak. Kita cuma bisa mengikuti apa yang orang luar lakukan di 5 tahun yang lalu. Makanya kita masih tertinggal gitu, Pak. Jadi kalau harapan saya mungkin saya pengen pembelajaran di Indonesia itu lebih cepat lagi informasinya, lebih intens lagi pembelajarannya gitu, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Oke, bagus sekali ya Bayu. Jadi saya sudah menangkap ya, kalau saya simpulkan dari 5 pendapat mahasiswa-mahasiswi saya tadi adalah yang pertama, Anda semua menginginkan sistem pembelajarannya itu lebih ke praktikal, bukan teoritis. Ya, itu yang pertama, praktikal. Yang kedua, yang up to date, sistem pembelajarannya yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kita tidak mengejar bayangan, apalagi tertinggal oleh bayangan, ya, sehingga kita bisa menyelaraskan dengan kemajuan zaman. Yang ketiga, sistem pembelajarannya dilakukan secara interaktif, ya. Kemudian yang keempat, ada poin-poin yang disampaikan sesuai dengan pengalaman dari dosen yang bersangkutan, ya. Jadi melengkapi tema atau topik yang dibahas. Kalau saya simpulkan seperti itu. Jadi ini bagus sekali ya, masukan dari Anda semua ini insya Allah nanti dengar bukan hanya oleh mahasiswa, mahasiswi, tetapi juga mungkin Bapak Ibu dosen dan mungkin para pimpinan perguruan tinggi. Ya, jadi ini menjadi masukan yang sangat berharga, ya, sangat berharga supaya apa? Supaya kita bisa menyelaraskan dengan
perkembangan dan kemajuan zaman, supaya mahasiswa juga enjoy, puas. Dan ini yang paling utama adalah untuk kepentingan lembaga agar tetap eksis, maju dan berkembang, bisa bersaing dengan perguruan tinggi lain dan bisa tetap jaya dan itu ya. Bagus ya. Bayu, terima kasih Ferdi ya, di kemudian Hamisda, Adinda dan Bernika, bagus-bagus pendapatnya. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan kedua barangkali ya. Nah, kali Anda punya pemikiran ya, kalau tadi sistem pembelajarannya, sekarang yang juga tak kalah pentingnya di mata mahasiswa itu, ya kalau ada sistem pembelajarannya pasti ada pengajarnya, atau dalam hal ini Bapak dan Ibu dosen ya. Saya pengen tahu, mungkin ya teman-teman yang mendengar, mungkin Bapak dan Ibu dosen juga pengen mendengar gitu ya, gaya mengajar seperti apa sih yang sebenarnya Anda inginkan, ya Anda inginkan dari Bapak dan dosen agar materinya bisa sampai, mudah dicerna, dipahami dengan baik, gitu kan, dan lain sebagainya. Oke, saya akan mulai mungkin dari kanan ke kiri sekarang. Kalau tadi dari kiri ke kanan, sekarang saya minta Hamisda barangkali punya pandangan, ya, sistem mengajar seperti apa yang eh, diinginkan dari orang dosen. Silahkan Hamisda. Gaya mengajar Baik, ya, gaya mengajarnya seperti apa? mungkin menurut saya ya Pak, gaya mengajarnya itu kayak oh lebih apa sih, mengajak mahasiswanya itu ada timbal balik kayak gitu Pak. Jadi nggak menjelaskan menjelaskan selalu, terus maunya mendengar suara apa mahasiswa juga kayak gitu Pak. Oke, Ada kayak timbal. maksudnya tidak satu arah gitu ya, Iya, sambil diskusi ya, sambil diskusi, sambil meminta pendapat dari mahasiswa yang bersangkutan. Begitu iya, maksudnya? iya, Oke, Pak, betul Pak. oke, bagus ya. Oke, terima kasih Misda. Kita lanjut ke pendapat Ferdi sekarang. Ferdi, silahkan barangkali punya pandangan yang berbeda. Gaya mengajar Baik Bapak, seperti yang untuk gaya pengajar dosen itu yang saya perhatikan gitu Pak ya. Mungkin yang pertama itu pertama mungkin ya menjelaskan itu sudah pasti. Yang kedua itu saya mengharapkan dosen itu mengangkat sebuah permasalahan gitu Pak. Jadi permasalahannya diangkat, kemudian terus mahasiswanya atau berkelompok atau individual itu menganalisis. Ataukah mahasiswa ini dicari jawabannya atau alat instrumen yang efektif untuk menyelesaikannya gitu Pak. Nah kemudian saya lebih suka tuh kalau dosen tidak terlalu banyak membaca materinya, tapi ya udah di mahasiswa itu diharapkan untuk saling berdiskusi. Jadi ada misalnya sebuah permasalahan, mahasiswa A yang kontra dan mahasiswa B yang pro. Jadi ada ininya Pak, dia bisa berdiskusi, bisa mengadu gagasan, bisa mengimplementasikan ide-idenya di dalam pikirannya gitu Pak. Mungkin sekian dari saya, itu aja sih Pak. bagus sekali ya. Jadi intinya adalah Ferdi menginginkan suatu suasana diskusi ya, hidup supaya lebih hidup, dinamis ya. Ada pendapat dari berbagai mahasiswa juga ya. Mahasiswa dilibatkan dalam membuat keputusan dari tema teori yang angkat dijelaskan seperti itu oleh Bapak dan Ibu dosen ya, sehingga suasananya menjadi lebih dinamis, hidup dan berkembang. Seperti itu barangkali ya Ferdi ya. Betulkah seperti itu Ferdi? Oke, Ferdi pasti mute ya. Oke, Iya Pak, betul. oke, baik. Terima kasih Ferdi. Selanjutnya saya mohon pendapat dari Bernika. Bernika, barangkali seperti apa gaya mengajar seorang dosen yang Bernika inginkan? Terima kasih. Kalau dari saya sendiri sih, saya agak setuju sama pendapatnya Ferdi. Tapi saya mau kasih sedikit tambahan kalau misalnya saya mengharapkan dosen itu nggak selalu
meminta kita untuk membuat presentasi dalam berbentuk kerja kelompok. Karena menurut saya itu untuk seluruh mahasiswa itu nggak menyeluruh efisien. Karena kebanyakan sih kalau saya lihat fenomenanya, kebanyakan itu kerjanya kayak apa ya, berat sebelah, nggak semuanya untuk kerja. Menurut saya kalau misalnya mau semua di kelas itu paham sama pembelajaran, bisa untuk membawa studi kasus dalam setiap pertemuan. Kita dalam situasi jam pelajaran itu kita benar-benar belajar. Kalau enggak mungkin jauh-jauh hari kita udah dikasih tahu untuk belajar satu materi ini, ketika di hari pembelajaran itu datang, kita bisa dikasih tes dalam bentuk aplikasi seperti Kahoot misalnya, atau pembawaan yang lebih menarik gitu lewat cerita-cerita atau studi kasus apa. Nah, nanti itu kan bisa untuk penasaran gitu, untuk kita cari tahu, untuk kita lebih aktif, dan mungkin ada sedikit-sedikit gimmick seperti hadiah kayak gitu. Jadi mungkin bisa lebih kepacu gitu, ada ambisi untuk belajar. Makasih, Oke, Pak. baik, bagus sekali ya Bernika. Jadi ini tambahan masukan dari Bernika ya, agar lebih hidup harus didesain sedemikian rupa sehingga sistem pembelajaran buat mahasiswa itu bisa melibatkan semua mahasiswa tanpa kecuali, kemudian mahasiswa tertarik ke sistem pembelajaran tersebut ya. Mungkin bukan hanya tertarik, penasaran gitu ya, dengan mengangkat tema-tema topik-topik tertentu yang up to date. Oke, baik, terima kasih Bernika ya. Selanjutnya saya berputar lagi nih ke Adinda. Ya, silakan Adinda. Kalau menurut saya sih kurang lebih setuju ya Pak dengan pendapatnya dari Danica. Soalnya itu yang saya alami sekarang gitu. Kalau misalnya kita berkelompok, yang ada malah kayak cuma 2 orang yang ngerjain, terus yang lainnya pasif gitu loh Pak. Jadi menurut saya yang lainnya ini malah bisa jadi menghambat pekerjaan kelompok itu sendiri. Jadi lebih baik itu kalau misalnya ada tugas, misalnya individu, dan kalau misalnya ada sebuah apa ya kasus studi kasus gitu dari dosen, saya lebih suka kalau misalnya dosen bareng-bareng sama mahasiswanya kayak memecahkan masalah tersebut pada saat pembelajaran. Nah kalau misalnya kayak gitu malah lebih aktif kan mahasiswanya, dan kalau misalnya ada materi yang mau dibahas lebih bagus lagi sih tugasnya dulu, nanti setelah itu baru dibahas bareng-bareng sama dosen di next week gitu loh Pak. Oke, Menurut saya itu aja sih Pak. bagus sekali ya Adinda. Jadi ini hal yang dirasakan real oleh mahasiswa ya. Kalau ada tugas kelompok, biasanya yang mengerjakan 1-2 orang saja, sementara yang lain tidak ya. Ini bisa didengar oleh dosen sebagai masukan dari Anda semua ya. Karena ini real yang dirasakan oleh mahasiswa. Oke. Baik, selanjutnya saya ke Bayu ya. Bayu, silahkan ada pendapat. Nah, iya Pak. Kalau saya sendiri mungkin lebih ke tipe orangnya ya Pak. Pertama mungkin saya lebih suka ke pengajar yang tipenya itu friendly tapi tetap tegas gitu Pak. Hmm. Dulu saya pernah dapat guru pas SMK tuh bagus tuh ya. Friendly ke semua murid tapi tetap tegas kalau misalnya di kelas tuh ada masalah atau berisik. Jadi gurunya itu nggak diremehkan kalau terlalu friendly gitu kan Pak. Lalu mungkin dalam pembelajarannya mungkin bagus kalau misalnya setiap penjelasan beberapa menit dia memberikan sisipan. Karena dari penelitian sendiri itu Pak, kita akan lebih mudah mengingat sesuatu saat kita memberikan sesuatu yang mengejutkan di tengah-tengah dari apa yang kita ingin ingat itu Pak. Lalu yang terakhir mungkin akan lebih bagus kalau dosen atau pengajarnya ini dalam melakukan pembelajarannya itu memberikan sebuah reward atau apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan entah itu tugas atau sebuah kuis gitu Pak, supaya meningkatkan minat dari mereka gitu Pak. Jadi nggak mudah bosen dan nggak apa ya ibaratnya nggak enakan sama dosennya jadinya gitu. Kan kadang ada mahasiswa yang dosennya begini malesin, jadinya nggak enak gitu. Padahal teman sekelasnya masih tetap butuh gitu sama dosen itu gitu Pak. Oke, Mungkin itu aja, Pak. terima kasih Bayu. Jadi intinya Bayu mengharapkan bahwa sistem pembelajaran yang disampaikan dosen itu eh, dosen sendiri yang bersangkutan bisa memberikan ilustrasi real ya
yang menjadi menarik. Kemudian dosen yang bersangkutan bersikap disiplin gitu ya, disiplin, dia tidak terlalu apa namanya friendly tapi tegas gitu ya, friendly tapi tegas ya. Jadi seperti itu yang diharapkan Bayu sendiri ya. Oke, ini menjadi catatan ya. Nanti ini didengar oleh Bapak dan Ibu dosen yang lain ya. Ini sebagai masukan untuk apa namanya, bahan evaluasi barangkali ya. Oke. Terima kasih ini. Kalau saya tidak bisa menyimpulkan karena itu sudah langsung intisari semua ya. Mudah-mudahan ini menjadi harapan kita semua yang bisa direalisasikan ya. Mudah-mudahan. Oke, pertanyaan kedua sudah selesai. Nah, sekarang saya akan lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga. Ini lebih ke bersifat pribadi. Saya ingin tahu sih tips atau apa ya, tip ya mungkin tips lah atau cara Anda untuk meraih sukses dalam studi maupun dalam hidup itu seperti apa sih? Ya, tiap mahasiswa pasti berbeda satu dengan yang lain. Tapi barangkali ini akan menjadi inspirasi ataupun apa perbandingan bagi teman-teman mahasiswa yang lain ya. Saya akan mulai dari Bernika ya, dari bawah. Bernika barangkali punya tips untuk membangun Iya, Pak. sukses dalam studi dan dalam hidup. Silakan Bernika. Kalau misalnya sukses dalam studi itu sejauh ini sih saya yang penting pertama kita ngerasa menikmati proses belajar kita. Yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin ketika kita apa namanya udah ngerasa burnout atau ngerasa stres sama pelajaran yang kita pelajarin, mungkin kita bisa apa untuk mengerjakan hobi tertentu atau enggak mungkin kita ngumpul sama teman-teman terdekat, terus kita sharing-sharing. Nah, dari situ kan kita bisa dapat insight juga. Nah, barulah kita bisa balik lagi ke rutinitas studi kita. Terus habis itu yang ketiga, mungkin diingat lagi motivasinya. Kalau misalnya menempuh pendidikan itu tujuan utamanya apa? Jadi ketika kita udah yang setengah hopeless atau misalnya udah mau nyerah, balik lagi dari awal tuh kita tujuannya mau mencapai studi yang lebih tinggi itu karena apa? Mungkin karena motivasi diri atau pengen mencapai studi yang lebih tinggi dan sebagainya. Terus habis itu yang keempat mungkin kita harus ingat support dari orang-orang terdekat. Kayak misalnya teman-teman kita, lalu orang tua dan keluarga seperti itu. Jadi itu mungkin ngebangun sisi-sisi positif buat lebih baik aja sih Pak dalam belajar. Terima kasih Pak. Terima kasih Bernika, bagus sekali ya. Oke, silakan Ferdi, dilanjut Fer. Tips Anda untuk sukses studi maupun sukses dalam hidup. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama mungkin kita ini kan manusia kan ada yang menciptakan gitu ya. Pertama saya dari segi ibadah, mintalah kepada yang pemilik ilmu sendiri. Yang kedua itu termasuk ke dalam tawakal. Kemudian kita masuk ke dalam ikhtiarnya. Bagaimana untuk meningkatkan sukses dalam studi? Yang pertama banyak membaca. Kedua berteman dengan orang-orang yang ahli di bidangnya atau bidang yang lain yang mahir sehingga kita bisa mendapat sharing ilmu tersebut. Selanjutnya yaitu kita membantu orang. Nah, karena tujuan kita itu kan pasti untuk bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadikan kita ketika mempunyai ilmu itu tidak pelit kepada teman kita, baik itu teman dekat maupun teman jauh, walaupun dia sendiri itu orangnya rada susah masuk, tapi insya Allah dengan kita mengajarkan ilmu kita bisa bermanfaat. Selanjutnya hargailah waktu. Kalau orang bilang banyak waktu adalah uang, waktu adalah ibadah, waktu adalah pedang. Nah, waktu itu bagaimana kita memanajemen sebuah waktu, kapan kita harus belajar, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus membantu seseorang gitu. Kemudian lagi kita harus dalam segi ilmu itu pastikan kita yang tadi saya bilang ada penyebarannya gitu Pak ya. Ketika kalian sukses, ingat jangan lupa bagikan pengalaman kalian atau yang kalian punya itu ke bawah kalian juga gitu. Agar dia merasakan dan ilmu kita bermanfaat. Insya Allah dengan begitu kita mendapatkan pahala jariah. Mungkin dari saya itu aja Pak. Sekian. Luar biasa sekali. Bagus sekali ya Ferdi, luar biasa ya. Oke, ini sekaligus menjadi motivasi untuk kita semua nih ya. Seperti itu ya.
Oke, silakan Bayu, barangkali punya pendapat lain, tips untuk membangun sukses dalam studi dan dalam hidup. Nah, ya Pak. Kalau saya sendiri mungkin lebih ke tipe orang yang santai kalau tips saya. Jadi Hmm. misalnya kita dalam hidup ini mau itu kehidupan biasa atau akademik segala macamnya itu ya lakukan aja apa yang kita bisa. Hmm. Kalau emang kita nggak bisa, ya udah nggak akui aja kalau kita nggak bisa. Itu berarti kita masih ada sebuah ruang untuk kita berkembang di dalam situ. Luar Dan biasa. kalau kita merasa lelah dalam menjalankan hidup, ya istirahat aja, melakukan hobi atau kalau emang perlu curhat, curhat aja ke keluarga atau teman dekat. Nggak usah lah dibawa terlalu berat hidup ini ya. Karena ya hidup sendiri udah berat, jangan ditambah berat lagi ya. Gitu. Jadi dibawa santai aja kalau saya gitu, Pak. Luar biasa, jadi easy going aja ya, realistis aja ya. Jangan terlalu membebani perasaan pikiran ya. Jadi santai saja, nikmati aja hidup ya, apa adanya ya. Seperti itu yang mungkinnya maksudnya ya. Bayu, luar biasa, bagus sekali ya. Iya, Oke, Pak. silahkan mungkin barangkali Hasmista punya pendapat sendiri membangun tips untuk studi dan hidup. Baik, Pak, menurut saya ya, kalau dari studi ya, jangan kita nganggap beban kayak gitu. Kalau kita nganggap beban itu pasti eh, apa yang kita lakukan itu jadi nggak ada hasilnya kayak gitu, Pak. Terus misalnya kita lagi nggak lagi down, mungkin kita harus ingat eh, pengorbanan apa yang kita korbankan dari segi materi, waktu, semuanya harus kita ingat juga. Terus mungkin kan kebanyakan biaya sendiri kan pastinya. Pasti harus kita ingat itu dulu semuanya. Jadi mungkin itu, Pak. Bagus ya, terima kasih ya Misda, bagus ya. Oke, selanjutnya ini yang terakhir Adinda, silahkan Dinda. Baik Pak, kalau menurut saya tips untuk sukses dalam studi. Yang pertama tuh kita jangan takut untuk salah, jangan malu untuk bertanya. Soalnya sepengalaman saya banyak teman-teman saya ini yang belum ngerti, belum paham, tapi nggak mau nanya. Jadinya lebih prefer nanya ke teman. Padahal ada dosen yang lebih paham, lebih mengerti tentang materi yang disampaikan. Jadi menurut saya itu Pak, jangan malu, jangan takut untuk kita mengeluarkan pendapat walaupun itu salah atau benar karena ada dosen kan yang bakal mengkoreksi kita, membimbing kita menjadi lebih baik. Lalu kalau misalnya sukses dalam hidup, menurut saya kita harus menjalani hidup ini dengan rasa syukur. Kalau misalnya kita meraih apapun itu, sekecil apapun itu, kalau misalnya kita syukuri, kita jalani, insya Allah kita akan selalu merasa cukup. Kalau misalnya kita apa ya mikirnya kurang-kurang terus, insya Allah nggak bakal pernah cukup kalau misalnya mikirnya kayak gitu. Jadi kunci utamanya sih harus bersyukur. Bagus sekali Adinda ya, luar biasa. Jadi jangan pernah malu bertanya ya. Ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan ya. Nah, kalau kita malu ya nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Ada pepatah yang kedua nih Adinda, agak sedikit dibalik. Kalau tadi malu bertanya sesat di jalan, ini yang kedua sesat bertanya malu di jalan. Kalau kita sesat bertanya pada orang yang salah, maka kita nanti akan malu sendiri gitu. Ya, kalau nanya teman yang nggak tahu, ya, nantinya akan malu sendiri kita ya kalau sama-sama salah gitu ya. Jadi bagus, terima kasih nih, alhamdulillah nih masukan luar biasa dari Anda semua, khususnya bagi saya, ya umumnya bagi Bapak dan Ibu dosen ini sekaligus menjadi apa perhatian dari teman-teman kita ya. Oke, karena mengingat waktu yang terbatas, yang kita akan akhiri sampai di sini ya. Jadi alhamdulillah sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak ya atas waktu, kesempatan, masukan, pendapat yang kalian sampaikan, utarakan. Insya Allah ini akan memberikan masukan yang positif bagi pihak-pihak terkait ya, khususnya bagi Bapak Ibu dosen. Untuk apa? Untuk eh, lebih meningkatkan kualitas ke arah yang lebih baik lagi ya. Oke, selebihnya bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya, baik kepada Anda berlima maupun kepada pemirsa yang mendengarkan. Tidak ada maksud lain, adalah untuk eh, memperbaiki, untuk apa namanya, untuk kemajuan kita bersama. Ya, oke. Terakhir saya ingin eh, menyampaikan doa, semoga Anda berlima ini ya
Semoga semua harapan, keinginan, dan cita-cita Anda berlima itu Allah mudahkan, lancarkan, dan sukseskan, baik dalam studi, baik dalam karir, baik dalam jodoh, maupun dalam kehidupan dunia akhirat. Amin ya Rabb. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Pak. Selamat kasih. sore, Pak. Mama. Oke, salam sehat, salam sukses, Pak. Salam bahagia selalu. Ya. Oke, makasih. Sampai ketemu di lain waktu.